Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nining Wediningsih, Nia Nur Aidah, Widya Astuti, dan saya sendiri Wahyu Ekawati akan mempresentasikan tugas UAS kami, yaitu laporan hasil perancangan arsitektur enterprise pada PT Semen Indonesia Group menggunakan TOGAF. Next. Latar belakang. Di era digital yang semakin kompleks dan dinamis, organisasi di seluruh dunia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai aspek bisnis dan teknologi. Transformasi digital tidak hanya memerlukan adopsi teknologi baru, tetapi juga perubahan mendasar dalam struktur dan operasional organisasi. Disinilah pentingnya arsitektur enterprise atau enterprise architecture yang mampu menyediakan peta jalan komprehensif untuk mengarahkan transformasi ini. Arsitektur enterprise adalah pendekatan sistematis untuk mendefinisikan struktur organisasi dan bagaimana berbagai komponen teknologi dan bisnis saling terkait. Dengan adanya arsitektur enterprise yang baik, organisasi dapat lebih mudah mencapai keselarasan antara strategi bisnis dan infrastruktur teknologi, meningkatkan efisien operasional, mengurangi biaya, serta meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dan regulasi. TOGAF adalah salah satu framework arsitektur enterprise yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. TOGAF menyediakan metodologi yang terbukti efektif untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur enterprise secara holistik. Dengan menggunakan TOGAF, organisasi dapat mengurangi kompleksitas dalam perencanaan arsitektur dan memastikan bahwa semua aspek penting dari bisnis dan teknologi dipertimbangkan secara seimbang. Tujuan perancangan arsitektur enterprise di sini yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam TOGAF ADM yang dapat diterapkan pada PT Semen Indonesia Group. Yang kedua, menyediakan panduan praktis yang mencakup metode, teknik, dan alat bantu yang relevan untuk setiap tahapan dalam proses perancangan arsitektur enterprise. Ketiga, menganalisis manfaat dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi TOGAF dan menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang terakhir, menyusun contoh kasus yang ilustratif untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana TOGAF dapat diterapkan pada PT Semen Indonesia Group. Manfaat penelitian. Peningkatan efisiensi operasional agar PT Semen Indonesia Group dapat mengoptimalisasikan proses bisnis dan alur kerja serta mengurangi waktu dan biaya operasional. Selanjutnya, TOGAF membantu memastikan bahwa investasi dalam teknologi mendukung tujuan dan strategi bisnis secara keseluruhan, sehingga menciptakan nilai yang lebih besar bagi PT Semen Indonesia Group. Kemampuan adaptasi yang lebih baik di mana PT Semen Indonesia Group dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan regulasi. TOGAF menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengembangan dan implementasi arsitektur enterprise. Dengan dokumentasi dan peta jalan yang jelas, TOGAF meningkatkan transparansi dan tata kelola dalam pengembangan dan pengelolaan arsitektur enterprise. Yang terakhir, TOGAF membantu dalam perencanaan pengelolaan infrastruktur IT yang lebih efektif, sehingga sumber daya IT dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kebutuhan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wedi.
Silakan Mbak Wedi. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Metode yang digunakan dalam perancangan arsitektur enterprise ini adalah the Open Group Architecture Framework atau TOGAF. TOGAF ini merupakan kerangka kerja arsitektur yang memberikan panduan lengkap untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur enterprise. Framework ini telah terbukti efektif dan digunakan secara luas oleh berbagai organisasi di seluruh dunia. TOGAF terdiri dari beberapa komponen utama, di antaranya yaitu sebagai berikut. Satu, Arsitektur Development Method atau ADM. Yang keduanya Arsitektur Content Framework. Yang ketiganya Enterprise Continuum. Yang keempat, TOGAF Referensi Model. Yang kelimanya Arsitektur Capability Framework. TOGAF akan diterapkan dengan cara memulai dari phase preliminary untuk menetapkan konteks dan lingkup arsitektur. Diikuti dengan phase arsitektur vision untuk mendefinisikan visi dan tujuan arsitektur. Selanjutnya, fase bisnis arsitektur ini akan mengembangkan model bisnis, diikuti oleh fase information sistem arsitektur yang mencakup arsitektur data dan aplikasi. Untuk selanjutnya pembahasan akan dibawakan oleh Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Baik, terima kasih Mbak Wedi. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembahasan dari arsitek enterprise menggunakan TOGAF. TOGAF ADM adalah inti dari TOGAF yang memberikan langkah-langkah terstruktur untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Diagram berikut memberikan gambaran visual tentang proses adopsi framework TOGAF oleh PT Semen Indonesia Group. Di sini diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam mengadopsi framework TOGAF, memulai proses ADM dan melibatkan berbagai fase mulai dari preliminary phase hingga requirement management. Setiap fase ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi PT Semen Indonesia Group secara komprehensif dan holistik. Yang pertama itu di sini ada primary phase, lalu langkah selanjutnya ke arsitektur vision, kemudian bisnis arsitektur, kemudian information system arsitektur, lalu teknologi arsitektur, opportunity solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management, dan requirement management. Next. Yang pertama kita akan membahas preliminary phase. Tahap preliminary adalah langkah awal yang krusial dalam mengadopsi TOGAF sebagai kerangka kerja arsitektur enterprise. Persiapan yang matang pada tahap ini akan menentukan kesuksesan keseluruhan proses perancangan dan implementasi arsitektur. Diagram di samping yaitu diagram mind map, yaitu menggambarkan tahapan-tahapan utama dalam TOGAF ADM yang meliputi preliminary phase, arsitektur fashion, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity dan solution, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. Mind map ini memberikan gambaran umum tentang alur kerja dan interaksi antar fase dalam pengembangan arsitektur enterprise. Next. Yang kedua yaitu arsitektur vision phase. Fase arsitektur vision ini berfokus pada pengembangan visi arsitektur yang jelas dan terukur, yang akan menjadi panduan dalam seluruh proses perancangan dan implementasi arsitektur enterprise.
Proses ini dimulai dengan memahami tujuan strategis organisasi dan bagaimana arsitektur enterprise dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Di samping ini ada diagram eee, yang memberikan, visualisasi komponen-komponen utama dalam arsitektur enterprise, termasuk arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, eee, infrastruktur teknologi, yaitu dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Diagram ini membantu dalam memahami bagaimana setiap komponen saling berinteraksi dan mendukung, tujuan strategis organisasi. Next. Yang ketiga adalah bisnis arsitektur PES. Fase bisnis arsitektur berfokus pada pemahaman mendalam tentang arsitektur bisnis saat ini dan pengembangan desain arsitektur bisnis yang diinginkan. Analisis arsitektur bisnis saat ini dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang struktur organisasi, proses bisnis, dan fungsi bisnis yang ada. Ini mencakup pemetaan proses bisnis utama, identifikasi aktor dan pemangku kepentingan, serta dokumentasi alur kerja dan interaksi antar bagian dalam organisasi. Diagram alur kerja ini menggambarkan proses bisnis utama dalam arsitektur bisnis, mulai dari permintaan informasi produk oleh pelanggan hingga konfirmasi pesanan. Diagram ini membantu dalam memahami interaksi antar departemen seperti penjualan, operasi, keuangan, dan, teknologi, IT dalam mendukung proses bisnis yang efisien. Next. Selanjutnya akan, dilanjutkan dengan, Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Widya. Nah, di sini information system arsitektur. Di sini fase information system arsitektur mencakup dua aspek utama, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data berfokus pada struktur data, aliran data, dan hubungan antara entitas data dalam organisasi. Analisis arsitektur data saat ini mencakup identifikasi sumber data, pemetaan aliran data, dan penilaian terhadap kualitas dan integritas data. Setelah analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah merancang arsitektur data yang diinginkan. Yang kelima, teknologi arsitektur. Fase teknologi arsitektur berfokus pada pengembangan arsitektur teknologi yang mendukung arsitektur bisnis, data, dan aplikasi. Analisis arsitektur teknologi saat ini mencakup identifikasi infrastruktur teknologi yang ada, evaluasi kinerja dan keamanan infrastruktur, serta identifikasi kebutuhan teknologi baru. Desain arsitektur teknologi yang diinginkan mencakup pemilihan teknologi yang tepat, pengembangan infrastruktur yang scalable dan reliable, serta peningkatan keamanan teknologi. Yang keenam, opportunity dan solution. Fase opportunity and solution berfokus pada identifikasi solusi yang memungkinkan untuk memenuhi arsitektur yang diinginkan. Proses ini mencakup evaluasi solusi potensial, pengembangan blueprint, implementasi, dan identifikasi proyek-proyek yang diperlukan. Evaluasi solusi potensial dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, manfaat, risiko, dan kesesuaian dengan tujuan strategi organisasi. Yang ketujuh, migration planning. Fase migration planning berfokus pada perencanaan migrasi dari arsitektur saat ini ke arsitektur yang diinginkan. Proses ini mencakup pengembangan rencana migrasi, identifikasi proyek, dan inisiatif yang diperlukan, serta penyusunan roadmap implementasi. Rencana migrasi harus mencakup langkah-langkah detail untuk mengarahkan transisi dari arsitektur
saat ini ke arsitektur yang diinginkan. Yang kedelapan, implementation governance. Fase implementation governance berfokus pada memastikan bahwa implementasi arsitektur sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup penetapan tata kelola implementasi, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan perubahan. Tata kelola implementasi melibatkan penetapan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa semua elemen arsitektur diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, arsitektur change management. Fase arsitektur change management berfokus pada pengelolaan perubahan dalam arsitektur untuk memastikan kelangsungan dan relevansi arsitektur enterprise. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan perubahan, evaluasi dampak, dan implementasi perubahan. Pengelolaan perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa arsitektur enterprise tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, teknologi, dan lingkungan eksternal. Yang ke-10, requirement management. Requirement management adalah proses penting yang memastikan kebutuhan bisnis dan teknis dikelola sepanjang siklus hidup arsitektur enterprise. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan yang diidentifikasi, dianalisis, dan divalidasi dalam setiap fase pengembangan arsitektur diakomodasikan. Requirement management mencakup beberapa langkah utama, yaitu identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, dokumentasi kebutuhan, validasi, dan verifikasi kebutuhan, serta manajemen perubahan kebutuhan. Kesimpulan, implementasi TOGAP telah terbukti membantu PT Semen Indonesia Group mencakup tujuan arsitektur enterprise secara umum dengan menyediakan metodologi yang terstruktur dan holistik. TOGAP membantu mengurangi kompleksitas dalam perencanaan arsitektur, memastikan keselarasan antara strategi bisnis dan teknologi, serta meningkatkan efisiensi operasional dan respon terhadap perubahan pasar dan regulasi. Dengan TOGAP, PT Semen Indonesia Group dapat mengembangkan arsitektur yang fleksibel dan scalable yang mendukung inovasi dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak Wahyu. Tadinya saya persilakan. Terima kasih Mbak Nia. Saran dari kelompok kami, bagi organisasi lain yang ingin mengadopsi TOGAF, penting untuk memulai dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan metodologi TOGAF. Disarankan agar organisasi melakukan evaluasi awal terhadap kesiapan mereka dalam mengadopsi TOGAF, termasuk penilaian terhadap sumber daya yang tersedia dan kesiapan pemangku kepentingan. Organisasi juga harus memastikan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat dari manajemen senior untuk mendukung seluruh proses perancangan dan implementasi arsitektur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.